Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan nikmat beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara destinasi budaya Pesisir. Dan selanjutnya salam kepada Allah yakni oleh Nabi Muhammad SAW dengan bersabda Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi. Mudah-mudahan pendapat syafaat yang tidak menyebutkan ini, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia ya dari silakan dulu. Indonesia tanahku wajahku di sana waktu ini jadi wajudku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsa Nuraiku semua. Tanahku jiwanya bangga badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, jiwa Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang suci. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hari ini kita sedang berbicara. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SD 17 yang diwakili oleh Misdian. Kepada Misdian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama tadi Bapak dan Ibu guru serta materi hari ini yaitu tentang aksi nyata guru penggerak angkatan 9 yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Darwin. Nanti akan kita saksikan mari kita saksikan bersama-sama bagaimana nanti penampilan beliau untuk mensukseskan kegiatan gerakan guru penggerak angkatan 9. Dan semoga
untuk kegiatan hari ini sukses. Kita doakan semoga berhasil untuk menyukseskan guru penggerak angkatan 9. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Miss Clear. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Darwin Saputra. Kepada Bapak bisa. Baiklah Bapak Ibu, SDN 1720. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kegiatan di siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Baiklah, saya karena sebagai guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya akan memaparkan budaya positif tentang yang saya lakukan di kelas 6. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan menyampaikan pantun sebagai berikut. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, terutama yaitu budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif ini kita tahu sendiri, budaya itu artinya adalah olah karsa manusia yang dibuat oleh manusia. Di sini kita sebagai yang ada di sekolah menciptakan budaya sekolah itu untuk supaya siswa-siswa bisa mendapat nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Yang berikut ini dapat kita saksikan yaitu konsep inti budaya positif, yaitu hasil dari pemikiran manusia atau utama yang ada di sekolah. Ini menurut pakar yaitu bernama William Gosling, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran pada abad 21, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif atau sekarang ini yang aman ataupun sekolah yang ramah anak, yang mana sekolah murid merasa bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua atau sekali surganya bagi siswa itu supaya bagaimana tetap bertahan di dalam kelas ini, yaitu bagaimana mereka bisa berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, sehingga paradigma pembelajaran pada abad 21 ini tadinya dikaitkan dengan kontrol. Berikut ini perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan Stephen Pompey menyatakan, yaitu William Gosling dalam teori kontrol teori menuliskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru pengontrol murid. Intinya dari pernyataan William Gosling maupun Stephen Pompey itu, yaitu menerangkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kelas atau di dalam pikiran murid-murid kita itu tiga dia, yaitu pribadinya mau berubah, pribadinya yang ingin mendapatkan pengaruh dari lingkungan, dan dari kepembawaannya. Yaitu teorinya ini yang sudah disampaikan oleh William Gosling ini ataupun Stephen Pompey pada materi ilusi kontrol ini ada dua pendapat akhirnya.
ini merupakan stimulus respon seorang guru, yang mana teori kontrol ini mencoba mengingatkan bahwa guru itu mempunyai stimulus respon, teori kontrol pilihan, yang mana memilih ada aksi ataupun ada reaksi di dalam perbuatan seorang guru kepada muridnya. Sehingga di sini kita ambil contoh aja, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, yang mana teori kontrol pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid itu berperilaku dia tidak baik pasti ada tujuannya. Nah, itu salah satu dari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ini yang terjadi pada guru terhadap memandang siswanya. Selanjutnya ini teori kontrol, teori pilihan William Glasser, yang mana di sini kita dapat melihat yaitu tentang bagaimana dia memandang tentang makna disiplin, semua perilaku memiliki tujuan. Ini dapat kita lihat dulu. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang muncul dari dalam diri manusia itu ataupun dari suatu bangsa tanpa memandang ras ataupun agama, yang mana tujuannya mulia yang ingin dicapai, yang mana dapat kita lihat di sini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai motivasi intrinsik. Nah, ini kita lihat sendiri, Bu. Motivasi intrinsik ini motivasi dari diri dalam anak. Bagaimana dia mau berubah menjadi ke arah yang lebih baik setelah mendapat pengarahan dari gurunya, dari kita sebagai guru, yaitu nilai kebajikan itu yang sekarang ini terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah yang nilai-nilai kebajikan yang kita tahu sekarang ini terdapat pada kurikulum merdeka yang akan kita kembangkan baik dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya kegiatan di hari Senin kita melaksanakan upacara. Di situ sudah banyak muncul dari kita saat kita berdoa, kan ada upacara itu kita lihat berdoa. Itu merupakan pengamalan dari profil pelajar Pancasila tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Mandiri ini bisa kita temukan pada anak saat dia mengatur dirinya dalam upacara, bisa juga dalam kegiatan, misalnya pada hari Selasa kita menyanyikan lagu wajib. Bagaimana anak itu mandiri dalam mengatur dirinya supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Selanjutnya bernalar kritis. Hal ini bisa kita lihat yaitu dalam mereka melakukan gerakan-gerakan pada kegiatan hari Selasa, yaitu kegiatan kesenian menarikan lagu daerah. Di situ sudah muncul profil-profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Misalnya anak kelas 3 menarikan tari piring, anak kelas 4 menarikan manuk dadali, tari manuk dadali yang berasal dari Jawa. Itu merupakan suatu kebinekaan global. Ini yang muncul pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya bergotong royong, ini mungkin sering, yaitu baik dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa berkelompok, baik berpresentasi, mereka menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari mereka berdiskusi secara berkelompok tersebut. Dan yang terakhir kreatif. Kreatif ini yaitu bisa muncul pada siswa kita secara tidak langsung, yaitu mereka itu bagaimana supaya membuat suatu pekerjaan PR menjadi lebih mudah. Bisa juga menciptakan sesuatu di lingkungan kelas. Bu, bagaimana ini Bu? Atau Pak, bagaimana ini Pak? Supaya kelas kita ini indah. Mereka itu membuat seperti ini, Bu. Jadi itu anak yang kreatif. Kita bisa menampakkannya tuh nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah. Siswa menghiasnya. Ini Bu, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara.
merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Nah ini, semakin kita merdeka, semakin pula kuat disiplin yang tertanam dalam diri kita. Ini maksud dari Ki Hajar Dewantara. Nah ini Bu, disiplin positif yang akan kita munculkan, terutama saya sebagai guru kelas 6, yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan. Jadi tugas saya sebagai guru kelas 6 untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan pada murid saya di kelas 6, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang dituju tadi, profil pelajar Pancasila tadi. Nah, itu dengan saya menerapkan profil pelajar Pancasila, sehingga saya dapat mengontrol diri siswa murid saya itu dalam melakukan tindakannya sehari-hari di kelas. Selanjutnya, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Di sini Bu, sebagai seorang guru, kita harus punya dan siswa mempunyai keinginan dari dalam diri sendiri tanpa pengaruh dari luar, sehingga tidak paksaan, tidak kemudian pujian atau hukuman. Kenapa tidak pujian? Karena kalau kita memberi pujian kepada siswa, akan dia akan memotivasi siswa, tapi apabila dia puji, dia akan mendorongkan pikiran siswa itu. Jadi itu bukan hal yang baik. Begitu juga dengan hukuman. Hukuman ini memberikan trauma yang sangat dalam kepada anak atau kepada murid kita. Ini motivasi perilaku manusia, motivasi internal atau motivasi yang terdapat dalam diri manusia, yaitu diri kita sebagai guru dan bisa juga diri kita sebagai murid, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana motivasi dari dalam diri kita itu supaya hari ini saya mau pergi ke sekolah, kata siswa, kata murid kita, dalam dirinya muncul supaya bagaimana dia supaya tidak dihukum, yaitu dia datang tepat waktu. Nah, bagaimana supaya dia tidak dihukum? Dia itu melaksanakan piket kelas, datang lebih cepat. Itu merupakan motivasi dari dalam diri atau internal ataupun intrinsik. Selanjutnya, motivasi eksternal untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi yang muncul dari luar, bukan dari dalam. Di sini seorang murid ataupun guru juga diri kita sendiri, nilai-nilai apa yang kita percaya. Misalnya kalau bisa dari luar, pengaruh teman ini sangat kuat, terutama bagi murid-murid kita di kelas 1, 2, 3. Kalau murid kita di kelas 1 itu pasti lebih mendengar omongan gurunya pada omongan orang tuanya, itu bisa terjadi. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Berikut ini 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum. Guru ini penghukum ini yaitu suka apabila ada siswa yang terlambat, siswa yang tidak pikir, dia langsung menghukum tanpa memikirkan efek dari murid itu sendiri. Biasanya murid apabila sudah dihukum, maka akan muncul rasa traumanya apabila apalagi kalau dipukul atau dimarahi dengan kata yang tidak lazim, terutama kadang-kadang guru lepas kontrol. Ada juga yaitu teori pembuat rasa bersalah. Guru apa-apa sudah menyalahkan siswanya. Ini sering kita alami atau ada yang terjadi pada kita sehari-hari pasti. Kamu ini, itu katanya kamu ini udah telat, malas belajar. Itu membuat rasa bersalah itu langsung menunggu, sehingga dia merasa jika dari dalam jiwanya muncul, kok ibu ini langsung jadi ada rasa sakit di hatinya, di pendamnya. Jadi ini hal yang harus kita hindari. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Ini bisa tergambar yaitu ada siswa yang terlambat, posisi guru, dia
ngomong, tapi kenapa terlambat hari ini Ananda? Apa alasannya? Jadi itu menganggap siswa itu sebagai temannya tanpa ada rasa set intens. Selanjutnya sebagai memantau itu memantau perilaku anak ini berdasarkan apa yang dilihatnya dan bagaimana dia melaksanakannya. Selanjutnya posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik sekali, yang mana posisi manajer ini guru memberikan masalahnya, memberikan kepada siswa itu solusinya dari dalam diri siswa tersebut. Baiklah ibu, nampaknya udah pada lemas-lemas. Baiklah sekarang kita speaking dulu ya bu ya. Ayo bu. Bayang ke depan. Ayo bu, kita bu speaking bayang silakan berdiri sama-sama bu. Ayo bu, kita semangat bu. Bisa muncul ya bu. Ayo bu, atletnya goyangnya bu. Goyang bu. Ayo bu, terus bu. Ayo Kiki, supaya cepat. Ayo bu, terus bu.
Terima kasih Ibu, semoga kita lebih semangat untuk ketetapan untuk dilanjutkannya. Ini Bu posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang maksudnya di sini guru memberikan solusi kepada siswa itu atas permasalahan yang muncul pada diri siswa itu. Ditawarkan solusinya, siswa yang membuat masalah, siswa yang menyelesaikannya. Ini yaitu guru berperan menetapkan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas yang mana adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sudah saya lakukan, yaitu keyakinan kelas yang ada di kelas 6, yaitu saya mengadakan diskusi dengan siswa di kelas 6 atau murid kelas 6 untuk menciptakan keyakinan kelas yang mana mereka sendiri yang akan menjalankannya. Apabila keyakinan kelas ini satu orang yang tidak setuju, maka yang lainnya, maka keyakinan kelas tersebut tidak dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keyakinan kelas, keyakinan dari yang murid-murid yang ada di dalam kelas kita. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas memotivasi murid secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Di sini bisa dikatakan keyakinan kelas ini diciptakan, dibuat oleh siswa, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu guru atau sekolah yang membuat peraturan, siswa yang menjalankan. Akibatnya itu ada paksaan. Sedangkan keyakinan kelas ini bukan paksaan, muncul dari dalam diri siswa, intrinsik atau dari dalam diri siswa itu hal yang baik yang wajib mereka laksanakan, mereka yang membuat, mereka yang menjalankannya. Ini keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 6, yaitu ini ada keyakinan kelas yang setelah saya bentuk, yaitu ada 9 item. Yang mana ini merupakan intrinsik yang lahir dari siswa kelas 6 yang ada di kelas saya, yaitu contohnya masuk kelas maksimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Ini mereka sendiri yang membuat. Apabila keyakinan kelas ini tidak disetujui oleh satu siswa, maka tidak dimunculkan di sini, dicoret. Jadi keyakinan kelas ini yaitu apa yang mereka buat dan mereka setuju bersama. Apabila satu orang tidak setuju, maka tidak kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Berikut ini yaitu saya bacakan lagi, yaitu yang nomor 2. Siswa saya mengatakan dengan kalimat positifnya, yaitu membersihkan kelas sesuai dengan jadwal tiket yang telah disepakati. Jadi mereka memunculkan keyakinan kelas bahwa setelah itu dibersihkan sesuai jadwal sesuai murid yang melaksanakannya. Jadi sepakat habis akan dibuat jadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Di sini keyakinan kelas ini dibentuk dari mereka waktu itu, Pak,
kita sebelum mulai pembelajaran berdoa dilaksanakan oleh ketua kelas, sepakat semuanya. Kalau tidak ada satu yang sepakat kita coret. Jadi ini kebetulan dalam semuanya sepakat. Contohnya keyakinan kelas berikutnya, yaitu mendengarkan dengan seksama tentang materi yang disampaikan guru. Jadi saat guru menerangkan pembelajaran atau konten, siswa wajib mendengarkan dengan seksama. Artinya di sini menghargai guru yang ada di dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu mengangkat tangan ketika ingin berbicara di saat kelas berlangsung. Ini keyakinan kelas ini dibentuk oleh siswa alumni sendiri, sehingga apabila mereka yang melanggarnya, maka mereka menemukan solusi jawaban atas keyakinan kelas yang mereka langgar. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun baik kepada guru maupun kepada teman. Nah, di sini siswa murid-murid diajarkan untuk menghargai, menghormati teman ataupun adik kelasnya guru dengan bahasa yang sopan. Ini selanjutnya ada tentang restitusi. Apa restitusi? Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ibaratnya penawaran guru kepada murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan. Jadi restitusi ini bukan pengganti hukuman, tapi tawaran guru kepada murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan. Yang mana pada restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi apa tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat dosen pada tahun 2004. Ini ciri-ciri restitusi ada 9 kita bisa lihat. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasar dia dalam melakukan tindakan? Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini penjabarannya sebagai berikut. Pada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang mana tujuannya yaitu menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini segitiga restitusi yang disampaikan dosen itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang dituju tadi, profil pelajar Pancasila tadi. Jadi dengan saya menerapkan profil pelajar Pancasila, sehingga saya dapat mengontrol diri siswa murid saya itu dalam melakukan tindakannya sehari-hari di kelas. Selanjutnya, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini Bu, sebagai seorang guru, kita harus punya dan siswa mempunyai keinginan dari dalam diri sendiri tanpa pengaruh dari luar, sehingga tidak paksaan, tidak memberikan pujian atau hukuman. Kenapa tidak pujian? Karena kalau kita memberi pujian kepada siswa, dia akan memotivasi siswa, tapi apabila dia puji, dia akan mendorongkan pikiran siswa itu.
Jadi itu bukan hal yang baik. Begitu juga dengan hukuman. Hukuman ini memberikan trauma yang sangat dalam kepada anak atau kepada murid kita. Ini motivasi perilaku manusia, motivasi internal atau motivasi yang terdapat dalam diri manusia, yaitu diri kita sebagai guru dan bisa juga diri kita sebagai murid, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana motivasi dari dalam diri kita itu supaya hari ini saya mau pergi ke sekolah, kata siswa, kata murid kita. Dalam dirinya muncul supaya bagaimana dia supaya tidak dihukum, yaitu dia datang tepat waktu. Nah, bagaimana supaya dia tidak dihukum? Dia itu melaksanakan piket kelas, datang lebih cepat. Itu merupakan motivasi dari dalam diri atau internal ataupun intrinsik. Selanjutnya motivasi eksternal untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi yang muncul dari luar, bukan dari dalam. Di sini seorang murid ataupun guru juga diri kita sendiri, nilai-nilai apa yang kita percaya. Misalnya kalau bisa dari luar, pengaruh teman ini sangat kuat, terutama bagi murid-murid kita di kelas 1, 2, 3. Kalau murid kita di kelas 1 itu pasti lebih mendengar omongan gurunya pada omongan orang tuanya, itu bisa terjadi. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Berikut ini 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum. Guru ini penghukum ini yaitu suka apabila ada siswa yang terlambat, siswa yang tidak pikir, dia langsung menghukum tanpa memikirkan efek dari murid itu sendiri. Biasanya murid apabila sudah dihukum maka akan muncul rasa traumanya apabila apalagi kalau dipukul atau dimarahi dengan kata yang tidak lazim, terutama kadang-kadang guru lepas kontrol. Ada juga yaitu teori pembuat rasa bersalah, dan apa-apa sudah menyalahkan siswanya. Ini sering kita alami atau ada yang terjadi pada kita sehari-hari pasti. Kamu ini, nah itu katanya kamu ini udah telat, malas belajar. Nah, itu membuat rasa bersalah itu langsung menunggu, sehingga dia merasa jika dari dalam jiwanya muncul kok ibu ini langsung jadi ada rasa sakit di hatinya, di pendamnya. Jadi ini hal yang harus kita hindari. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Ini bisa tergambar yaitu ada siswa yang terlambat, posisi guru, dia ngomong tapi kenapa terlambat hari ini Ananda? Ini apa alasannya? Jadi itu menganggap siswa itu sebagai temannya tanpa ada rasa set intens. Selanjutnya sebagai pemantau yaitu memantau perilaku anak ini berdasarkan apa yang dilihatnya dan bagaimana dia melaksanakannya. Selanjutnya posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik sekali, yang mana posisi manajer ini guru memberikan masalahnya, memberikan kepada siswa itu solusinya dari dalam diri siswa tersebut. Baiklah ibu, nampaknya udah pada lemas. Baiklah sekarang kita istirahat dulu ya bu ya. Ayo bu. Bayang ke depan. Ayo bu, kita bu sedikit kira-kira silakan berdiri sama-sama bu. Ayo bu, kita semangat bu. Bisa muncul ya bu. Ayo bu, kita itu bersama-sama bu. Ayo bu, semangat bu.
Ayo Bu, terus Bu. Ayo Kiki, saya cepat. Ayo Bu, terus Bu. Terima kasih Ibu, semoga kita lebih semangat untuk ke depan kita untuk dilanjutkannya. Ini Bu posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang maksudnya di sini guru memberikan solusi kepada siswa itu atas permasalahan yang muncul pada diri siswa itu. Ditawarkan solusinya, siswa yang membuat masalah, siswa yang menyelesaikannya. Lanjut. Ini yaitu guru berperan menerapkan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas yang mana adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sudah saya lakukan, yaitu keyakinan kelas yang ada di kelas 6, yaitu saya mengadakan diskusi dengan siswa di kelas 6 atau murid kelas 6 untuk menciptakan keyakinan kelas yang mana mereka sendiri yang akan menjalankannya. Apabila keyakinan kelas ini satu orang yang tidak setuju, maka yang lainnya, maka keyakinan kelas tersebut tidak dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keyakinan kelas, keyakinan dari
yang murid-murid yang ada di dalam kelas kita. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas memotivasi murid secara intrinsik atau dari dalam dirinya. Nah, di sini bisa dikatakan tuh keyakinan kelas ini diciptakan, dibuat oleh siswa, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu guru atau sekolah yang membuat peraturan, siswa yang menjalankan. Akibatnya itu ada paksaan. Sedangkan keyakinan kelas ini bukan paksaan, muncul dari dalam diri siswa, intrinsik atau dari dalam diri siswa itu hal yang baik yang wajib mereka laksanakan, mereka yang membuat, mereka yang menjalankannya. Nah, ini keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 6, yaitu ini ada keyakinan kelas yang setelah saya bentuk, yaitu ada 9 item, yang mana ini merupakan intrinsik yang lahir dari siswa kelas 6 yang ada di kelas saya, yaitu contohnya masuk kelas maksimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Ini mereka sendiri yang membuat. Apabila keyakinan kelas ini tidak disetujui oleh satu siswa, maka tidak dimunculkan di sini, dicoret. Jadi keyakinan kelas ini yaitu apa yang mereka buat dan mereka setuju bersama. Apabila satu orang tidak setuju, maka tidak kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Berikut ini yaitu saya bacakan lagi, yaitu yang nomor 2. Siswa saya mengatakan dengan kalimat positifnya, yaitu membersihkan kelas sesuai dengan jadwal tiket yang telah disepakati. Jadi mereka memunculkan keyakinan kelas bahwa setelah itu dibersihkan sesuai jadwal sesuai murid yang melaksanakannya. Jadi sepakat habis akan dibuat jadi keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Di sini keyakinan kelas ini dibentuk dari mereka waktu itu, Pak, kita sebelum mulai pembelajaran berdoa, dilaksanakan oleh ketua kelas, sepakat semuanya. Kalau tidak ada satu yang sepakat, kita coret. Jadi ini kebetulan semuanya sepakat. Contohnya keyakinan kelas berikutnya, yaitu mendengarkan dengan seksama tentang materi yang disampaikan guru. Jadi saat guru menerangkan pembelajaran atau konten, siswa wajib mendengarkan dengan seksama. Artinya di sini menghargai guru yang ada di dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu mengangkat tangan ketika ingin berbicara di saat kelas berlangsung. Ini keyakinan kelas ini dibentuk oleh siswa murid sendiri, sehingga apabila mereka yang melanggarnya, maka mereka menemukan solusi jawaban atas keyakinan kelas yang mereka langgar. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun baik kepada guru maupun kepada teman. Nah, di sini kelas murid-murid diajarkan untuk menghargai, menghormati teman ataupun adik kelasnya guru dengan bahasa yang sopan. Ini selanjutnya ada tentang restitusi. Apa restitusi? Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ibaratnya penawaran guru kepada murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan. Jadi restitusi ini bukan pengganti hukuman, tapi tawaran guru kepada murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan. Yang mana pada restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi apa tujuannya.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat dosen pada tahun 2004. Ini ciri-ciri restitusi ada 9 kita bisa lihat. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasar dia dalam melakukan tindakan? Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini penjabarannya sebagai berikut. Pada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang mana tujuannya yaitu menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini segitiga restitusi yang disampaikan dosen itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Jadi anak itu dalam melakukan tindakan, misalnya dia terlambat. Jadi kita memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat tiba di kelas. Itu di sini tawarkan juga. Ini validasi kebutuhannya atau validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi nilai-nilai ini dikembalikan kepada dari anak. Berikut Bu, sebelum saya menstabilkan identitas, contohnya Bu, kita estimasi lagi Bu, satu lagi Bu, yaitu saya ingin kepada Ibu untuk tebak toko. Kita main tebak toko Bu. Sama-sama, siapakah aku? Ayo Bu, siapa tahu Bu? Siapa? Cluenya nanti Bu, satu lagi tebak dulu Bu. Siapakah aku? Dia seorang politikus. Iya. Mahfud MD belum tepat Ibu. Siapa Bu? Tepuk tangan untuk Ibu ini, tahu dengan hebat Ibu ini. Dari jauh aja udah tahu dia mau itu Pak Marwan, coba diangkat. Ini dia. Tepuk tangan Ibu ini hebat, pencinta Pak Marlon, Bupati Dharmasraya dulu, mantan Bupati Dharmasraya. Selainnya Bu, saya ingin juga memberikan satu ice breaking. SDG-nya yaitu bertingkat bukannya tangga, berbelang bukannya ulang. Ayo Bu, apa itu Bu? Bertingkat dia Bu, bukan tangga, berbelang dia bukan ulang. Apakah aku? Belum tepat Ibu. Bertingkat dia bukan tangga, berbelang dia bukan ulang. Belum tepat Ibu. Dia bertingkat Bu, tapi bukan tangga, dia berbelang tapi dia bukan ulang. Apakah aku? Ayo Ibu, Bu Seri.
Apa Bu? Bertingkat bukannya tangga, berbelang bukannya ular. Ada yang tahu? Ibu coba aja Bu. Ular tangga bukan, zebra cross bukan, jendela bukan. Nah, saya kasih tahu ya Bu jawabannya. Bertingkat. Tengok kue lapis Bu, bertingkat nggak dia Bu? Berbelang nggak dia Bu? Jadi jawabannya kue lapis. Jadi bertingkat dia bukan tangga, berbelang dia bukan ular. Jadi jawabannya kue lapis. Lanjut lagi Bu, kita ke materi ya. Lanjut lagi Bu, selanjutnya Bu. Ini Bu, Mas lagi. Sebelumnya Bu. Lagi. Ini ciri-cirinya validasi identitas atau kebutuhan. Ini dia berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya, anak tidak membuat PR. Jadi kita sebagai guru menanyakan dengan kalimat begini, Ananda pasti punya alasan mengapa tidak membuat PR. Itu ada lagi pertanyaan lagi, apa yang penting bagi Ananda? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Jadi di sini itu kalimatnya itu bukan penegasan, tapi kalimat positif yang tidak menghakimi murid kita. Ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Jadi saat siswa itu melakukan kesalahan tadi, kita tanya, keyakinan kelas apa yang Ananda langgar? Jadi misalnya siswa yang bisa menjawab, keyakinan kelas yang saya langgar yaitu tidak mengerjakan PR. Jadi kita baru kita tanya lagi nilai-nilai universal apa yang Ananda yang kita sepakati yang Ananda langgar. Nanti nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang di awal kita saat kita menyusun keyakinan kelas tadi, yang mana siswa yang menentukannya ada menghormati, menghargai, atau bisa juga terlahir itu profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita munculkan lagi Bu. Demikian saja Bu. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya Bu? Ayo Bu dia. Mau bertanya tentang posisi kontrol pada guru. Kan ada nama itu yang posisi yang terfokus kan kita sekarang manajer. Jadi apabila kita sekarang berada di awal yang pertama yaitu sebagai PNU, apabila kita lakukan langsung melompat ke manajer, apakah itu bisa kita lakukan langsung atau secara bertahap? Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya, sangat menggugah hati saya yang di depan ini. Tentang pertanyaannya yang menanyakan tentang posisi kontrol, yang mana ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pengukur, apakah bisa langsung lompat ke manajer? Begitu Ibu. Jadi kita pun sebagai guru untuk menaikkan posisi kontrol kita itu harusnya bertahap dulu. Pada posisi
posisi teman atau pemantau aja sebenarnya sudah lumayan Bu. Tapi bisa lagi kita tingkatkan lagi jadi manajer. Jadi bertahap aja Bu. Ada kan bukan tadi kita menghukum, jangan sampai kita hukum merasa bersalah Bu. Kita langai aja hukum merasa bersalah. Itu hukum dan membuat rasa bersalah itu tipis perbedaannya itu Bu. Jadi membuat rasa bersalah penghukum langsung lompat jadi teman lama-lama jadi pemantau. Jadi syukur-syukur nanti itu bisa menjadi manajer. Demikian saja Bu, dan saya sampaikan materi hari ini, dan apabila saya ada salah saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari pemateri kita tadi yang sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Terima kasih sekali Ibu. Mungkin terakhir pula cara kita pada seperti ini, selanjutnya saya mohon maaf, ya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipanjangkan.